Hai Sobat Cek Fakta, selamat datang di kanal yang selalu memberikan update terpercaya, data akurat, dan fakta mendalam seputar olahraga, politik, dan tren terkini. Di episode kali ini, kita akan membahas timnas Vietnam U23 yang datang ke Piala AFF U23 2025 dengan modal sangat impresif. Apa rahasia mereka? Seberapa kuat mereka sekarang? Dan kenapa timnas Indonesia U23 harus benar-benar waspada? Yuk, simak fakta lengkapnya dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Jika bicara sepak bola Asia Tenggara, nama Vietnam selalu muncul sebagai salah satu kekuatan utama. Berbeda dengan era 90-an di mana mereka masih tertinggal dari Thailand dan Indonesia, 2 dekade terakhir Vietnam bangkit pesat. Pembinaan pemain muda berjalan sistematis, kompetisi domestik semakin kompetitif, dan regenerasi terus hidup. Di level U23, Vietnam bahkan dikenal sebagai mesin gelar. Mereka sudah 2 kali juara Piala AFF U23, SEA Games, dan berkali-kali tampil memukau di kualifikasi Piala Asia. Semua ini tak lepas dari kerja keras Federasi Sepak Bola Vietnam VFF dalam membangun filosofi permainan modern, cepat, teknis, dan disiplin. Persiapan Vietnam U23 menjelang Piala AFF U23 2025 bukan basa-basi. Mereka menggelar 2 laga uji coba melawan Chinese Taipei U23. Hasilnya, Vietnam sapu bersih. Menang 5-0 dan 2-1. Skor besar 5-0 di laga pertama memperlihatkan kualitas serangan mereka. Tapi justru laga kedua yang menarik perhatian pelatih Kim Sang-sik dan publik Vietnam. Pasalnya, Chinese Taipei memberikan perlawanan lebih gigih. Tim tamu sempat menahan imbang 1-1 di babak pertama, memaksa Vietnam melakukan evaluasi cepat. Uji coba ini dihelat secara tertutup di Stadion Bahria Vung Tau. Tidak ada siaran langsung, hanya laporan tertulis media Vietnam seperti Soha yang membocorkan jalannya laga. Strategi tertutup ini memang biasa dipakai Vietnam agar pola main tidak gampang dibaca calon lawan. Pelatih kepala Kim Sang-sik dikenal publik Vietnam sebagai sosok disiplin. Ia punya reputasi tegas di ruang ganti. Kim bukan sekadar pelatih U23, melainkan bagian dari rencana jangka panjang federasi. Di 2 laga lawan Chinese Taipei, Kim sengaja melakukan rotasi besar. Bahkan di babak kedua, ia mengganti seluruh starter. Tujuannya jelas, menguji kedalaman skuad, mental adaptasi, dan daya saing pemain lapis kedua. Bagi Kim, tidak ada pemain bintang yang kebal evaluasi. Semua wajib menunjukkan performa maksimal. 2 nama mencuat di uji coba Vietnam ini, Nguyen Van Hang dan Nguyen Quoc Phi. Van Hang membuka gol di laga kedua melalui tendangan bebas indah. Pemain 21 tahun ini digadang-gadang menjadi penerus Du Hang Dung di lini tengah Vietnam. Umpannya presisi, visi bermainnya tajam. Sementara Quoc Phi menjadi finisher andalan. Ia mencetak gol di 2 laga berturut-turut lawan Chinese Taipei. Statistik ini menunjukkan naluri predator yang patut diwaspadai oleh pertahanan lawan, termasuk Indonesia U23. Di Piala AFF U23 2025, Vietnam tergabung di grup B bersama Laos dan Kamboja. Di atas kertas, ini grup yang relatif ringan. Rekor pertemuan Vietnam melawan Laos dan Kamboja selalu berpihak pada The Golden Star. Dengan format round robin, Vietnam hanya butuh memenangi 2 laga untuk memastikan tempat di semifinal. Jika berhasil, mereka kemungkinan besar akan berhadapan dengan salah satu raksasa grup C, Thailand, Myanmar, atau Timor Leste. Kenapa Indonesia harus waspada? Karena kemungkinan besar, di final Piala AFF U23, Indonesia bisa berjumpa Vietnam. Berdasarkan hasil undian, Indonesia dan Vietnam hanya bisa bertemu di final jika sama-sama lolos grup dan menang semifinal. Vietnam datang dengan catatan gol impresif, kedalaman skuad matang, dan stamina pemain yang terbukti tangguh. Indonesia harus siap dengan duel fisik, penguasaan bola cepat, dan pertahanan rapat. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Perlu diketahui, VFF sejak 2010 merekrut banyak pelatih asal Korea Selatan. Kim Sang-sik adalah contoh nyata. Sebelum Kim, Vietnam punya Park Hang-seo yang sukses besar.
Sentuhan Korea membawa disiplin ala Asia Timur berpadu dengan intensitas tinggi seperti sepak bola Eropa. Hasilnya, Vietnam dikenal bermain cepat, rajin pressing, dan punya mental baja. Sekali tertinggal, mereka jarang panik. Filosofi ini diajarkan di level junior hingga senior. Tak heran, setiap generasi Vietnam selalu siap tampil militan. Laos dan Kamboja memang punya perkembangan. Kamboja, misalnya, sempat membuat kejutan di Piala AFF U23 2022 dengan kemenangan besar atas Brunei. Namun konsistensi mereka masih jadi masalah. Sementara Laos kerap jeti bulan-bulanan di babak grup. Dengan demikian, peluang Vietnam untuk lolos sebagai juara grup nyaris di atas kertas. Pertanyaan menariknya, akankah Kim Sang-sik bermain aman di fase grup atau tetap menguji pemain pelapis? Di setiap turnamen, Vietnam selalu membawa ribuan supporter fanatik. Mereka rela terbang lintas negara. Tidak jarang, stadion netral berubah bak kandang Vietnam. Nyanyian, bendera, dan genderang mereka jadi momok bagi lawan. Bagi Indonesia, fenomena ini patut diantisipasi. Jika berjumpa Vietnam di semifinal atau final, Indonesia wajib punya atmosfer stadion yang lebih menekan balik. Esok JBK harus benar-benar merah bukan kalah riuh dari supporter Vietnam. Selain kualitas teknik, mental adalah keunggulan Vietnam. Statistik beberapa turnamen terakhir membuktikan mereka nyaris selalu lolos fase grup. Bahkan ketika kalah, Vietnam jarang kalah telak. Mereka tahu bagaimana caranya bertahan rapat, menunggu momentum, lalu mencuri gol lewat set piece atau serangan balik cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, duel Indonesia vs Vietnam selalu panas. Di SEA Games 2023, Indonesia berhasil mematahkan dominasi Vietnam dengan kemenangan dramatis 3-2. Namun di level U23, Vietnam masih unggul dalam total rekor. Ini jadi motivasi ganda. Indonesia ingin membuktikan generasi Garuda Muda bisa melanjutkan tren positif. Sementara Vietnam pasti ingin revanse dan kembali mendominasi. Dua kemenangan lawan Chinese Taipei, catatan gol produktif, dan filosofi permainan yang matang membuat Vietnam layak diwaspadai. Piala AFF U23 2025 bisa jadi panggung pembuktian mereka untuk mendominasi Asia Tenggara lagi. Garuda Muda harus melihat ini sebagai alarm, bukan tekanan. Persiapan matang, evaluasi berkelanjutan, dan dukungan penuh publik Indonesia akan jadi kunci. Itulah update terbaru dari Timnas Vietnam U23 jelang Piala AFF U23 ke 2025. Mereka datang dengan modal impresif, pemain berbakat, dan taktik matang. Indonesia harus siap. Kalau kamu punya prediksi skor atau ingin melihat siapa yang akan jadi top scorer, tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu, subscribe channel Cek Fakta, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam olahraga!